Halo guys, kembali lagi dengan video saya. Di video kali ini saya mau bahas tentang spike motivation. Karena ini yang sering banget saya alamin, di mana kondisi saat kita terlalu termotivasi untuk mengerjakan sesuatu di awal, sampai akhirnya kita nggak bisa sustain untuk mengerjakannya sampai di akhir tujuan yang kita inginkan. Saya sering banget ngalamin ini. Contoh simpelnya adalah ketika saya belajar tentang UX design sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi saya itu terlalu bersemangat di awal. Saya ikutin semua kursus online, mulai dari punyanya Coursera, Google, yang pada akhirnya saya stop untuk melanjutkannya. Dan ya, saya pun tidak berhasil mendapatkan sertifikat karena saya sudah males. Jadi basically saya cuma buang-buang waktu saja. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman saya ini. Dan di video kali ini saya mau membagikan ke kalian semua berdasarkan fakta dan dikombinasikan oleh study case dari pengalaman saya, agar kalian semua bisa terhindar dari spike motivation ini, atau motivasi yang terlalu menggebu-gebu di awal. Seperti kata pepatah kuno, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah bagus. Hal ini ternyata mencakup segala aspek dalam hidup kita, termasuk motivasi itu sendiri. Motivasi yang berlebihan itu nggak baik. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bisa menguasai pikiran kita dalam mengontrol motivasi itu sendiri. Motivasi emang keren untuk kita bisa mencapai goals dan tujuan yang ingin kita capai. Namun di realitanya, motivasi itu sendiri kadang datangnya cuma sesaat. Ketika kita tidak merasakan adanya perkembangan atau perubahan atas hal yang sudah kita kerjakan, motivasi itu pun akan menjadi pudar dan hilang. Dopamin dalam otak kita itu memiliki peran yang sangat penting dalam memproses motivasi itu sendiri. Dopamin inilah yang bertugas untuk mentransfer keinginan kita dalam pikiran menjadi suatu aksi yang dilakukan oleh tubuh kita. Dia bertanggung jawab atas bagaimana kita bergerak dan termotivasi untuk melakukan sesuatu demi mencapai goals atau tujuan yang kita impikan. Otak kita itu akan mengeluarkan dopamin saat kita mengekspektasikan suatu reward atau pencapaian. Oleh karena itu banyak banget kasus judi online di Indonesia di mana ceritanya itu miris banget. Bahkan mereka harus jual-jual aset berharganya atas akibat dari kerugian yang dia alami. Semua itu dikarenakan adanya spike dopamin atau lonjakan dopamin yang terjadi di otak saat mereka diberikan ekspektasi untuk menjadi kaya dengan mudah dan cepat. Dopamin itu dikeluarkan oleh otak melalui 2 cara. Yang pertama adalah tonic release. Tonic release ini itu terjadinya setiap saat karena dia dibutuhkan untuk terus bersirkulasi di tubuh kita supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada yang namanya phasic. Nah, ini dia, lonjakan dopamin yang melewati batas normal atau melewati level baseline. Yang perlu kita ketahui adalah dopamin itu adalah energi yang terbatas. Artinya kita nggak bisa keluarin sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemauan kita. Maka dari itu, ketika dopamin yang kita keluarkan itu melewati batas normal, cadangan energi dopamin kita pun juga bakal habis. Sehingga dopamin yang kita keluarkan akan menurun secara drastis, bahkan mencapai di bawah batas normal. Ketika dopamin yang dikeluarkan itu berada di bawah batas normal, maka dampaknya pun buruk bagi kesehatan mental kita. Mood kita jadi nggak enak, motivasi kita pun jadi menurun. Hal inilah yang menjelaskan kenapa saya nggak ngelanjutin kursus UX Design, karena energi saya udah habis duluan. Semakin tinggi lonjakan dopamin yang kita keluarkan di awal, maka semakin dalam juga penurunan dopamin yang akan dikeluarkan. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa memiliki motivasi yang terus berkelanjutan sampai kita bisa mencapai target dari goals kita yang berada di jangka panjang? Untuk menjawabnya, saya akan mengambil kutipan dari seorang neuroscientist bernama Dr. Hubert Mann. Yang pertama kita harus tahu dulu adalah hal-hal yang perlu dihindari saat kita sedang membangun suatu habit. Ya seperti belajar UX Design selama 2 jam sehari misalnya. Jadi contohnya saya sudah mengurungkan niat untuk belajar UX Design selama 2 jam sehari. Nah, kebanyakan dari kita itu cenderung mencari aktivitas yang rewarding untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas yang ingin kita tekuni. Seperti misalnya main game atau scrolling sosial media sebelum belajar UX Design, atau memberikan reward kepada diri sendiri untuk nonton Netflix setelah belajar UX Design selama 2 jam. Menurut Dr. Andrew, hal ini kurang efektif karena lonjakan dopamin yang dikeluarkan itu terjadi pada saat sebelum dan sesudah Anda melakukan aktivitasnya. Alhasil kamu pun gak bisa enjoy dengan aktivitas yang ingin kamu tekuni, dan kamu pun akhirnya tidak bisa komit untuk melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, beliau menyarankan kita untuk mencari kesenangan atas aktivitas yang hendak kita tekuni, agar lonjakan dopamin yang dikeluarkan itu bisa tepat di saat Anda melakukan aktivitas tersebut. Cara yang paling masuk akal supaya itu bisa tercapai adalah dengan menerapkan growth mindset yang saya ambil dari bukunya Carol Dweck. Growth mindset adalah suatu kondisi di mana kamu merasakan kesenangan atas effort yang sudah kamu keluarkan. Kesenangannya itu datang dari mana? Dari rasa puas karena kamu tahu bahwa effort kamu itu membawa kamu menuju satu langkah lebih dekat dari goals yang kamu inginkan. Orang-orang yang punya growth mindset itu tidak mereward diri mereka berdasarkan outcome yang dihasilkan,
melainkan seberapa banyak effort yang sudah dia keluarkan untuk mendekati goals yang ingin dia capai. Itulah alasan kenapa saya nggak bisa lanjutin kursusnya UX Design, karena saya nggak menerapkan growth mindset tadi. Sehingga ketika saya tidak bisa melihat hasil atau outcome dari effort yang sudah saya lakukan, saya pun jadi semakin males untuk melanjutkan kelas-kelasnya. Sedangkan orang-orang yang punya growth mindset ini, itu bisa memanipulasi otak mereka untuk mengeluarkan dopamin di saat mereka sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan effort. Karena effort inilah rewardnya mereka. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin video ini bakal dibagi menjadi 2 part. Jadi ditunggu aja untuk part berikutnya dan see you soon.